Oke, baik, saya akan menjelaskan apa itu multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau hubungan antar variabel bebas dalam model regresi. Multikolinearitas terjadi ketika dua atau lebih variabel independen dalam model regresi memiliki hubungan yang sangat erat. Contoh kasusnya, misalkan seorang peneliti ingin mengetahui hubungan kolinearitas antara tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap status pengangguran sehingga diperoleh data berikut. Ini adalah contoh dari data penelitian. Teman-teman bisa lihat sendiri, tingkat pendidikan adalah X1, pengalaman kerja adalah X2, sedangkan Y-nya adalah status pengangguran. Oke, baik, saya lanjut. Untuk penyelesaiannya, 1. Hipotesis H0 sama dengan tidak terdapat hubungan kolinearitas antara tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap status pengangguran. H1 sama dengan terdapat hubungan kolinearitas antara tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. 2. Langkah-langkah penyelesaian: mencari persamaan regresi linear berganda, variabel bebas dan variabel tak bebas. Bisa teman-teman lihat sendiri, variabel bebas adalah X1 sama dengan tingkat pendidikan dan X2 sama dengan pengalaman kerja. Untuk variabel tak bebas adalah Y, status pengangguran. Persamaan regresi linear berganda, Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Langsung saja ke data persamaan regresi linear. Nah, Y, X1 dan X2-nya ini dari data yang dari soal. Lanjut kita tambah, yaitu X1 pangkat 2 dari X1 dipangkat 2 yaitu 78 dipangkatkan 2. X2 pangkat 2 dari X2 juga dipangkatkan 2. Y2 dari Y dipangkatkan 2. X1 X2 ini dari X1 dikali X2. X1Y ini dari X1 dikali Y, dan X2Y ini dari X2 dikali dengan Y. Nah, selanjutnya masuk ke rumus. Sigma X1 dipangkatkan 2 sama dengan Sigma X1 dipangkat 2 dikurang Sigma X1 kuadrat per N. Nah, Sigma X1 itu dilihat dari jumlah keseluruhan angka di sini, yaitu 700 Sigma X1 pangkat 2 yaitu 58716. Nah, dikurang X1, Sigma X1 itu 760. Teman-teman bisa lihat, terus dibagi dengan N. N itu adalah jumlah data. Jumlah data ada 10. Dibagi dengan 10, jadi sama dengan 58716 dikurang 55760. 55760 ini didapatkan dari hasil 760 dikuadratkan, setelahnya dibagi 10. Hasilnya yaitu 956. Begitupun angka-angka setelahnya, yaitu Sigma X2 dipangkat X2 dikurang Sigma X2 dikuadratkan dibagi N. Jadi 62. Sigma X2 pangkat 2 itu 62141 dikurang Sigma X2 yaitu 783 dikuadratkan dibagi 10. Hasilnya minus 55098. Nah, Y sampai seterusnya pengerjaannya sama. Selanjutnya yaitu sehingga kita dapatkan B1 sama dengan kita mencari B1-nya. B1 sama dengan Sigma X2 pangkat 2 dikali Sigma X1 kali Y, X1Y dikurang Sigma X2Y dikali Sigma X1 X2. X1 dikali X2. Nah, kita per Sigma X1 pangkat 2 dikali Sigma X2 pangkat 2 dikurang Sigma X1 kali X2 dikuadratkan. Nah, Sigma X2 pangkat 2 itu bisa kita lihat dari sini. Sigma X2 pangkat 2 di bagian kedua yaitu minus 55098.
dikali 759 yaitu X1Y yaitu 759 dari baris keempat 759 dikurang 751,1 yaitu X2Y di baris kelima 751,1. Nah, kita dapatkan hasilnya B1 yaitu 0,7938 sekian-sekian. Selanjutnya adalah mencari B2. X1 pangkat 2 dikali X2Y dikurang sigma X1 kuadrat dikali sigma X2Y dikurang sigma X1Y dikali sigma X1 kali X2 per sigma X1 pangkat 2 kali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 kali X2 kuadrat. Nah, kita dapatkan sigma X1 pangkat 2 itu 956 dikali 75,1 dikurang 759 kali 850 per 956 kali 550948 dikurang 850 pangkat 2. Kita dapat hasilnya B2 yaitu sama dengan 0,000136. Selanjutnya mencari A, yaitu rumusnya A sama dengan sigma Y dikurang B1 dikali sigma X1 kurang B2 dikali sigma X2 per N. Nah, sigma Y itu dari tabel data persamaan regresi linear yaitu 803. Nah, 803 dikurang B1 kita lihat di sini 0,793. Nah, ini 0,793 dikali X1 sigma X1 760. Nah, 760 dikurang sigma dikurang B2 kita dari hasil sini 0,000138 dikali X2 783 dari tabel data persamaan per 10 banyaknya data. Didapatkan 803 dikurang 603,295464 dikurang 0,108528 per 10. Dan hasilnya A yaitu 140,618694 diperoleh A sama dengan minus 140,618694 B1 sama dengan 0,7938982 B2 sama dengan 0,000136. Jadi persamaan regresi linear berganda dengan dua variabel yaitu Y sama dengan minus 140,61 tambah 0,793 X1 tambah 0,013 yaitu X2. Nah, baik pengujian SPSS-nya kita lihat pada analisis R-square-nya itu 0,996. Selanjutnya R-square-nya yaitu 0,992. Adjust R-square-nya yaitu 0,990. Standar errornya yaitu 0,873. Nah, dari analisis R-square-nya yaitu 0,996. R atau multiple R menunjukkan korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikatnya adalah sebesar 0,996. Pada mean square menunjukkan angka regresi sebesar 339,381.
Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki hubungan regresi yang saling mengikat, sebab angka regresi lebih besar dari angka residu, yaitu angka regresinya 339,381 lebih besar dari 0,763. Selanjutnya, standar error pada indikator tingkat pendidikan yaitu 0,093. Di situ kita lihat pada tabel koefisien di standar error yaitu standar error X1 yaitu 0,093. Sedangkan indikator pengalaman kerja yaitu 0,0100 di X2. Selanjutnya, pada tabel koefisien dapat dilihat bahwa nilai FIF lebih dari 10 yaitu 10,899. Di situ kita lihat 10,8899 pada tabel koefisien di VIF 10,899. Dan nilai toleransi kurang dari 0,01 yaitu 0,092. Maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi multikolinearitas pada data tersebut, yang artinya H1 diterima dan H0 ditolak. Berarti terdapat hubungan kolinearitas antara tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap status pengangguran. Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu heteroskedasititas. Uji heteroskedasititas adalah pengujian untuk menilai apakah ada ketidaksamaan varian residual pada setiap pengamatan dalam model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada model regresi linear. Heteroskedasititas merupakan masalah umum dalam analisis regresi yang dapat menyebabkan estimasi parameter yang tidak efisien dan inferensi statistik yang tidak akurat. Nah, di sini ada pun contoh kasusnya. Sebuah penelitian berjudul Pengaruh Hubungan Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Status Pengangguran. Dari judul tersebut diuraikan menjadi 3 variabel. Terdapat 2 variabel independen atau bebas, yaitu tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Kemudian 1 variabel dependen atau terikat, yaitu kinerja. Nah, di sini diketahui data iklan sebagai berikut. Berikut ini ada data iklan, yaitu tingkat pendidikan X1, pengalaman kerja X2, dan yang terakhir status pengangguran Y. Baik, selanjutnya itu penyelesaiannya. Nilai Y, X1 dan X2 telah kita lihat dari soalnya, dan selanjutnya untuk mencari Y X1-nya yaitu Y dikali dengan X1 sehingga kita dapatkan 6.396. Begitupun untuk seterusnya. Selanjutnya yaitu Y X2 yaitu Y dikali dengan X2-nya. Begitupun seterusnya. Untuk mencari nilai X1-nya yaitu X1 dipangkatkan 2. Contohnya yang pertama itu 78 dipangkatkan 2 jadi hasilnya 6084. Untuk X2 pangkat 2 didapatkan dari X2 dikali X2. Dari soalnya kita dapat lihat yaitu 80 dikali dengan 80. Itu hasilnya 6.400. Nilai X1 dikali X2 didapatkan dari X1 dikali X2. Begitupun seterusnya sampai ke bawah. Selanjutnya yaitu sigma Y sama dengan NA ditambah B1 dikali sigma X1 ditambah B2 sigma X2.
Nilai sigma Y yaitu 803. 803 itu kita dapatkan dari hasil dari jumlah keseluruhan Y yang telah kita dapatkan yaitu 803, dan Na-nya yaitu 10, B1 sigma X1-nya yaitu 760 ditambah sigma X2 yaitu 783. Untuk pengerjaan persamaan 2 dan 3 mengikuti persamaan 1. Untuk nilainya dapat dilihat dari tabel sebelumnya. Selanjutnya itu dengan mendapatkan nilai koefisien A, B1 dan B2 dapat dilakukan dengan substitusi antar persamaan. Yang persamaan 1 dikali dengan sigma X1 yaitu minus 760 dan persamaan 2 dikali dengan N yaitu 10. Selanjutnya setelah mendapatkan nilai koefisien A, B1 dan B2 dapat dilakukan dengan substitusi antar persamaan. Nilai minus 610280 didapat dari 803 dikali dengan sigma X1 yaitu minus 760 sehingga didapatkan hasil 610280 sama dengan minus 7600. Minus 7600 didapatkan dari 10 dikali dengan sigma X1 sehingga didapatkan minus 7600, dan minus 577.600 didapatkan dari 760 dikali dengan sigma X1 yaitu minus 760, dan minus 595.080 didapatkan dari 783 dikali dengan minus 760. Dan untuk persamaan 2 didapatkan yaitu 617870 didapatkan dari nilai persamaan 2 61787 dikali dengan nilai N yaitu 10 sama dengan 7600. 7600 kita dapatkan dari 760 dikali dengan 10. Selanjutnya 58760 didapatkan dari 58716 dikali dengan nilai N yaitu 10. Selanjutnya 603580 didapatkan dari nilai 60358 dikali dengan 10 sehingga didapat persamaan yaitu 7590 sama dengan 0 ditambah 9560 B1 ditambah 8500 B2. Baik, selanjutnya untuk mendapatkan nilai minus 628749 yaitu persamaan 1 dikali dengan sigma X2 yaitu 783 sehingga kita dapatkan minus 628749. Begitupun untuk nilai-nilai selanjutnya. Terus untuk mendapatkan nilai 636260 bisa kita dapatkan dari persamaan 3 dikali dengan nilai N yaitu 10. Maka kita dapatkan hasil 636260. Dan begitupun untuk nilai-nilai seterusnya. Kita dapatkan hasil dari pengurangan nilai 6 minus 628749 dikurang 636260 kita dapatkan yaitu 7511. Begitupun selanjutnya.
Selanjutnya yaitu masukkan persamaan 4 dan 5 untuk mencari nilai B1. Untuk mendapatkan hasil minus 6451500 yaitu dengan cara persamaan 4 dikali dengan minus 85.000, maka didapatkan hasil seperti yang tertera. Begitupun untuk penyelesaian selanjutnya, yaitu dengan cara persamaan 4 dikali dengan minus 85.000. Selanjutnya yaitu untuk mendapatkan nilai 71805.160, yaitu dengan cara persamaan 5 dikali dengan 9.560. Begitupun untuk selanjutnya. Setelah mendapatkan hasil tersebut, maka diperoleh nilai 7290160 sama dengan 0 ditambah 7298760 B2 dari hasil pengurangan tersebut. Selanjutnya itu B2 sama dengan 7290160 dibahagi dengan 7298760, maka didapatkan hasil B2 nya itu 0,998. Setelah mendapatkan hasil B2, selanjutnya itu masukkan persamaan 4 untuk mencari nilai B1. Persamaan 4 nya yaitu 7.590 sama dengan 9.560 B1 ditambah 8.500 B2, yaitu 7.590 sama dengan 9.560 B1 ditambah 8.500 dikali dengan 0,998. 0,998 itu adalah hasil dari nilai B2 nya. Selanjutnya 9.560 B1 sama dengan 7.590 dikurang 8.483. Didapatkan hasil yaitu 9.560 B1 sama dengan minus 893. B1 sama dengan minus 893 dibahagi dengan 9.560 sehingga diperoleh nilai B1 nya yaitu 0,09. Selanjutnya masukkan persamaan 1 untuk mencari nilai A. Telah kita ketahui dari persamaan 1 yaitu nilainya 803 sama dengan 10A ditambah 760 dikali dengan 0,09 ditambah 783 dikali dengan 0,998 sama dengan 803 sama dengan 10A dikurang 68,4 ditambah 781,434. Selanjutnya yaitu 10A sama dengan minus 68,4 ditambah 781,434 dikurang 803 sehingga didapatkan 10A sama dengan 89,966. A sama dengan 89,966 dibahagi dengan 10, maka kita dapatkan hasil nilai A nya yaitu 8,99. Selanjutnya masuk ke pengujian SPSS, uji heteroskedasitas dengan menggunakan metode grafik scar plot. Dapat kita lihat bahwa ini adalah model summary-nya. Selanjutnya yaitu model ANOVA dan koefisien. Dan yang selanjutnya yaitu scatter-plot-nya. Dapat kita simpulkan dari pengujian tersebut yaitu karena hasil pengujian pada grafik, titiknya dikategorikan tersebar dan tidak membentuk suatu pola, disimpulkan bahwa pengujian grafik ini tidak terjadi heteroskedastisitas.